berpikir, bagaimana sebuah perkara di pengadilan bisa dinyatakan selesai? Jawabannya terletak pada satu hal yang sangat penting, yaitu putusan hakim. Dalam video ini, kita akan membahas bersama apa itu putusan hakim dalam hukum acara peradilan tata usaha negara atau peradilan tertutup. Yuk kita mulai pembahasannya. Sekarang, mari kita lihat bagaimana struktur sebuah putusan hakim. Sebuah putusan memiliki 4 bagian utama yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh. Bagian pertama adalah kepala putusan. Bagian ini selalu dimulai dengan kalimat, "Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa." Kalimat ini menunjukkan bahwa setiap putusan tidak hanya berdasarkan hukum, tapi juga nilai moral dan keimanan. Bagian kedua adalah identitas para pihak. Di sini tercantum juga siapa penggugat dan siapa yang tergugat, dengan lengkap dengan nama, jabatan, dan alamatnya. Tujuannya agar tidak ada kesalahan dalam pelaksanaan putusan. Bagian yang ketiga adalah pertimbangan hukum. Bagian ini berisi alasan logis dan hukum yang digunakan hakim untuk sampai pada kesimpulan. Lalu yang keempat adalah amar atau diktum putusan. Ini adalah bagian yang sangat penting karena ini berisi keputusan akhir hakim yang menjawab tuntutan penggugat. Apakah gugatan diterima, ditolak, dikabulkan sebagian. Semuanya tercantum di bagian amar ini. Semua unsur ini menunjukkan bahwa putusan tun tidak dibuat secara sembarangan, melainkan melalui proses yang objektif, terukur, dan penuh tanggung jawab hukum. Setiap kalimat yang tertulis di dalam putusan mencerminkan kerja keras, pertimbangan mendalam, dan tanggung jawab seorang hakim dalam mencari kebenaran. Putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang peradilan terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Jadi, putusan bukan sekedar proses persidangan, tetapi hasil perjalanan panjang pencarian kebenaran dan keadilan. Setelah hakim mendengar semua keterangan dan memeriksa bukti, maka keputusan yang diucapkannya itulah yang disebut putusan. Di dalamnya terkandung pertimbangan fakta dan dasar hukum yang menjadi alasan mengapa hakim memutus perkara dengan cara tertentu. Agar sebuah putusan memiliki kekuatan hukum yang sah, ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, putusan harus diucapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu hakim yang ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedua, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Ini sangat penting agar prosesnya transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat luas. Yang ketiga, putusan harus melalui proses hukum yang benar. Artinya, sebelum menjatuhkan putusan, hakim wajib memeriksa bukti dan mendengarkan semua pihak. Lalu yang keempat, putusan dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini menjamin kejelasan dan menjadi bukti yang resmi yang bisa diarsipkan. Lalu yang kelima, putusan harus bertujuan dalam menyelesaikan perkara. Dengan kata lain, tidak boleh ada ketidakpastian hukum setelah putusan itu dijatuhkan. Selanjutnya, jenis amar putusan. Menurut pasal 97 ayat 7, terdapat 4 jenis amar putusan KTUN. Yang pertama, gugatan ditolak, yaitu apabila KTUN dinyatakan sah atau tidak batal. Yang kedua, gugatan dikabulkan, apabila KTUN dinyatakan tidak sah atau batal. Yang ketiga, gugatan tidak diterima, apabila syarat-syarat gugatan tidak dipenuhi. Yang keempat, yaitu gugatan gugur, apabila penggugat tidak hadir beberapa kali dalam sidang atau meninggal dunia. Selanjutnya, pelaksanaan putusan. Hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Yang belum berkekuatan hukum tetap tidak dapat dilakukan eksekusi. Faktanya, sering terjadi putusan PTUN sulit dieksekusi karena lemahnya lembaga eksekutorial atau kekuatan memaksa yang bergantung pada kesadaran pejabat tun. Kemudian pelaksanaan lebih menekankan pada kepatuhan moral atau law awareness dari pejabat, bukan kepatuhan yuridis. Kemudian ada prosedur eksekusi otomatis. Yang pertama, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan untuk menerbitkan penetapan bahwa keputusan tun tidak mempunyai kekuatan hukum. Yang kedua, sebelum diterbitkan penetapan, ketua pengadilan dapat memanggil para pihak untuk dimintai penjelasan atau keterangan. Yang ketiga, jika putusan berkekuatan hukum tetap telah dilaksanakan tergugat, ketua pengadilan tidak perlu mengeluarkan penetapan. Yang keempat, jurusita mengirimkan penetapan ketua pengadilan tentang objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum kepada para pihak. Oke, maaf ya. Sekarang kita lanjut ke bagian saya, yaitu rehabilitasi, kompensasi, dan ganti rugi. Oke, yang pertama adalah ganti rugi. Apa sih ganti rugi itu?
Sederhananya, ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang ini dibebankan pada badan atau pejabat tun karena terbukti menimbulkan kerugian material bagi penggugat. Dasar hukumnya ada di pasal 97 ayat 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan diatur lebih lanjut di PP Nomor 43 Tahun 1991. Nah, untuk besarannya sendiri berdasarkan PP tadi ditetapkan bahwa ganti rugi itu paling kecil 250.000 dan paling besar adalah 5 juta rupiah. Lalu sumber dananya dari mana? Nah, ini tergantung lembaganya. Kalau Badan Tun di tingkat pusat, dananya diambil dari APBN. Sedangkan kalau di tingkat daerah, dananya diambil dari APBD. Selanjutnya, kita bahas mengenai rehabilitasi dan kompensasi. Nah, kalau ganti rugi tadi fokusnya ke kerugian material, rehabilitasi ini fokusnya adalah memulihkan hak penggugat. Ini menyangkut pengembalian kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya sebagai seorang pegawai negeri seperti kondisi semula. Ini juga termasuk hak-hak yang terkait dengan jabatannya. Terus mungkin ada yang bertanya, gimana kalau jabatannya udah diisi sama orang lain? Nah, dalam kasus seperti ini, solusinya adalah penggugat bisa diangkat dalam jabatan lain yang setingkat, atau dia akan diberi prioritas pertama untuk menduduki jabatan yang setingkat dan yang sedang lowong. Lalu, apa sih kompensasi? Kompensasi ini beda lagi. Ini adalah pembayaran sejumlah uang yang diberikan apabila proses rehabilitasi tadi tidak dapat atau tidak bisa dijalankan secara sempurna oleh Badan Tun. Oke teman-teman, sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kalau ada yang sayang, mohon diungkapkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa lihat video terakhir ini.